Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat, curahan karunia, serta dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menyibukkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat kisah, salah satu di antara kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu terkait dengan Nabiullah Musa alaihi salam, yang mana nama Musa alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran di berbagai macam tempat. Di banyak surat Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Nabi Musa alaihi salam, sampai Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan kadal Quran an yakuna kulluhu li Musa. Hampir-hampir Al-Quran ini semua berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam. Kita dapati kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Al-Baqarah. Juga ada penyebutan nama Nabi Musa alaihi salam pada surah Ali Imran, pada surah An-Nisa. Ada kisah-kisah yang secara ringkas, ada yang Allah Subhanahu wa taala detailkan kisah tersebut seperti yang ada di dalam surah Thaha, yang ada di dalam surah Al-Kahf. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Dan ini merupakan sebuah kebaikan ketika kita mempelajari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, karena seluruh kisah yang ada di dalam Al-Qur'an adalah perkara yang baik. Seluruh kisah yang ada di dalam Al-Qur'an tentunya memiliki pembelajaran, pelajaran yang dapat kita amalkan, yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Banyak sekali kisah-kisah mereka, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang ini bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pembelajaran bagi orang yang senantiasa menggunakan akalnya. Dan kisah yang ada di dalam Al-Qur'an ini Allah katakan maka na haditsa yuftara. Bukan sebuah cerita yang diada-ada, akan tetapi memang benar terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai petunjuk, sebagai cahaya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang akan kita bahas ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu kisah bertemunya Nabi Musa alaihi salam dengan hamba Allah Nabi Khidir. Nabi siapa? Khidir. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Kahf. Sering di antara kita membaca surah Al-Kahf dan kita mendapati kisah tersebut di akhir surah Al-Kahf, tapi kita ingin sedikit mengambil pelajaran daripada kisah yang sering kita baca tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasannya beliau mengatakan haddatsani Ubay bin Ka'ab, menceritakan kepadaku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Musa qama khatiban fi bani Israil. Pada suatu ketika Musa alaihi salam berdiri untuk berkhutbah di hadapan Bani Israel,
Pada riwayat yang lainnya Nabi Musa alaihi salam berkhutbah menyebutkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Bani Israel betapa nikmat yang Allah berikan kepada mereka sangatlah banyak. Menyampaikan kepada Bani Israel betapa ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka juga ujian yang sangat banyak. Maka dengan khutbah yang sangat luar biasa, banyak orang yang kemudian menjadikan khutbah Nabi Musa alaihi salam sebagai perhatian mereka. Sampai kemudian salah seorang di antara mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam. Fasuila, maka Musa alaihi salam kemudian ditanya, ayyun nasi a'lam? Siapa manusia yang paling alim? Maka Musa alaihi salam menjawab, ana. Yang paling alim siapa? Saya. Ini tentunya bukan Nabi Musa menyombongkan dirinya, bukan karena dia memiliki sifat ujub, akan tetapi sesuai dengan ilmu yang diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam bahwasanya orang yang paling alim ketika itu di komunitas itu adalah siapa? Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika ditanya ayyun nasi a'lam, siapa orang yang paling alim, maka Nabi Musa mengatakan ana. Maka kemudian fa'ataballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa, idlam yaruddal ilma ilaih, kenapa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'auhallahu ilaih, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah mengatakan innali 'abdan bimajma'il bahraini huwa a'lamu mink. Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di satu tempat yang disebut dengan Majma'al Bahrain, yaitu tempat bertemunya dua lautan. Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan, huwa a'lamu mink. Ketahuilah sesungguhnya hamba tersebut lebih alim daripada dirimu. Maka Musa alaihi salam mengatakan, ya Rabbi fa kaifa li bih. Ya Rabb, ya Allah, bagaimana aku dapat menemui hamba tersebut? Dapat kita pelajari di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, betapa semangatnya Nabi Musa alaihi salam untuk menuntut ilmu. Bahkan ketika disampaikan ada seorang yang lebih alim daripada Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa alaihi salam tidak sabar untuk bertemu dengan orang tersebut untuk menimba ilmu daripada orang tersebut. Maka ini memberikan pelajaran bagi kita, jangan kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Jangan kita merasa puas dengan derajah ataupun mustawa yang sekarang kita berada di mustawa tersebut. Karena sejatinya ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, hendaknya kita senantiasa semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa alaihi salam bersegera bertanya, "Fa kaifa li bih?" Ya Allah, bagaimana aku dapat bertemu dengan hamba-Mu tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ta'khudhu ma'aka hutan fataj'aluhu fi miktal, engkau membawa bersamamu seekor ikan, letakkan ikan tersebut di dalam sebuah keranjang, fa haitsu ma faqatal huta fahuwa thammah, maka dimanapun engkau kehilangan ikan tersebut, maka itu tempat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk Musa alaihi salam bertemu dengan hamba yang soleh tersebut. Fa'akhadha hutan, maka Nabi Musa alaihi salam mengambil seekor ikan, faja'alahu fi miktal, kemudian ikan tersebut diletakkan di dalam sebuah keranjang, thumman talaqa wan talaqa ma'ahu bifatahu Yusha' ibn Nun. Maka Nabi Musa alaihi salam pergi untuk melaksanakan safar, dan Musa alaihi salam menjadikan pembantunya Yusha' ibn Nun untuk menemani safar beliau. Jadi ini penting juga bagi kita bahwasannya ketika kita ingin safar, jangan safar sendirian. Karena dikhawatirkan di tempat safar tersebut kita akan mendapati satu kesulitan, tidak ada yang membantu kita. Atau bisa jadi ketika kita safar pergi ke tempat yang kita tidak dikenal di tempat tersebut, maka dikhawatirkan kita akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak melaksanakan perintah Allah dikarenakan kita adalah orang yang asing di tempat safar tersebut. Maka hendaknya kita ketika bersafar menyertakan orang untuk ikut bersafar bersama kita. Dan Nabi Musa alaihi salam ketika ingin mengikut sertakan orang untuk bersafar bersama beliau, maka Nabi Musa memilih pembantunya yang paling pintar. Siapa? Yaitu Yusha' ibn Nun, seseorang yang akan Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi nabi setelah Musa alaihi salam. Ya, jadi kalau mau memilih pembantu, di sini para ulama mengatakan usahakan pilih pembantu yang pintar.
Ya. Jadi kalau mau ajak orang untuk safar dengan kita, ajak orang yang pintar, ajak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika safar kita bisa saling amar ma'ruf nahi mungkar, bisa saling senantiasa mengingatkan untuk melaksanakan kebaikan, menjauhi perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka Nabi Musa mengajak muridnya ataupun pembantunya yang bernama Yusha' ibn Nun. Di dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdhiya huquba. Ketika Musa alaihi salam berkata kepada pembantunya, la abruha hatta ablugha majma'al bahraini au amdhiya huquba, aku akan terus berjalan, kata Musa, sampai aku tiba di tempat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yaitu tempat bertemunya dua lautan, au amdhiya huquba, atau aku akan berjalan terus sampai aku bertemu dengan hamba tersebut. Maka ini pelajaran penting juga bagi kita untuk menyampaikan tujuan safar kita kepada orang yang kita ajak untuk safar, agar orang tersebut tidak kemudian ya khawatir atau ya dia tidak bingung safar ke tempat yang seperti apa, safar kemana. Maka kita tunjukkan tempat yang kita akan tuju, atau kita sampaikan kepada dia tempat yang akan kita tuju, agar kemudian nampak jelas perkara tersebut bagi orang yang kita ajak untuk melaksanakan safar bersama kita. Maka kemudian hatta idza atayas sakhrah, ketika mereka berdua sampai di sebuah batu, wada'a ru'usahuma fanama, maka Musa alaihi salam dan pembantunya meletakkan kepala mereka berdua, lantas kemudian mereka tertidur. Ya, lantas kemudian mereka tertidur. Wattarabal hutu fil miktal, tiba-tiba ketika mereka berdua tertidur, ikan tersebut bergerak. Ya, ikan tersebut di dalam keranjang tersebut bergerak. Fa kharaja minhu fasaqata fil bahr, maka ikan tersebut keluar daripada keranjang dan kemudian jatuh ke lautan. Jangan dibayangkan Musa alaihi salam tidurnya dekat lautan, tidak. Nabi Musa alaihi salam dan pembantunya tidurnya jauh daripada lautan. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsakallahu 'anil huti jiryatal ma'. Allah Subhanahu wa taala jadikan air laut itu mengalir sampai kemudian mendatangi Musa alaihi salam, sampai kemudian berada di dekat keranjang yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka terjadi, dan itu menyalahi hukum alam yang selama ini kita ketahui. Karena yang kita tahu bahwasanya air itu mengalir ke tempat apa? Yang lebih rendah, ya. Air itu mengisi ruangan misalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa jadikan air tersebut tentunya dengan izin Allah kemudian untuk mengalir mendekati keranjang yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan seperti itu pula lah sungai yang akan didapatkan oleh penghuni surga. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ada sungai yang berasal daripada apa? Air yang tawar, ada sungai yang isinya itu apa? Susu. Min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai yang isinya itu apa? Min khamril ladzatil lisyaribin, dari khamr yang lezat untuk diminum. Wa min asalim musaffa, dari madu yang sudah dibersihkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak penghuni surga akan mendapatkan nikmat seperti itu. Dan seperti diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sungai di surga itu Pak akan mengalir sesuai dengan keinginan penghuni surga. Subhanallah. Jadi bukan penghuni surga yang mendatangi sungai tersebut, tapi sungai itu mengalir mendatangi penghuni surga. Kalau antum mau ke sungai misalnya, antum harus safar, harus datang ke tempat yang antum tuju untuk duduk di sana. Tapi kalau di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala jadikan sungai itu mengalir sesuai dengan keinginan penghuni surga. Maka kemudian ketika air tersebut sudah ada di dekat keranjang itu, maka ikan itu masuk ke air tersebut, kemudian mengikuti arus air, kemudian masuk ke dalam lautan. Ini tentu ya berdasarkan ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perkara ini ya, kejadian yang aneh ini dilihat oleh pembantu Musa alaihi salam. Siapa tadi pembantunya? Yusha' ibn Nun. Perkara yang aneh ini disaksikan oleh pembantu Musa alaihi salam. Akan tetapi kemudian dia tidak menceritakan perkara itu kepada Nabi Musa alaihi salam, sehingga kemudian mereka berdua ya bangun, atau Musa alaihi salam bangun daripada tidurnya. Kemudian fantalaqa baqiyata yaumihima wa lailatahuma, mereka berdua melanjutkan perjalanannya pada hari tersebut. Jadi pembantunya melihat perkara yang aneh tidak disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nanti disampaikan sebabnya kenapa? Karena dia dijadikan lupa oleh siapa? Syaitan.
Ya, bayangin Pak, dia mengambil pembantu yang pintar saja ada lupanya. Gimana kalau Musa alaihissalam mengambil pembantu yang nggak pintar? Dipikir dia mimpi, betul nggak? Tapi ya karena Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, ya, dan itu juga dikarenakan karena godaan syaitan, maka kemudian peristiwa itu ya tidak diceritakan oleh pembantu Musa alaihissalam, sehingga mereka berdua melanjutkan perjalanannya pada hari tersebut. Hatta idza kana minal ghad, sampai kemudian tiba keesokan harinya. Qala Musa li fatahu, maka Nabi Musa alaihi salam berkata kepada pembantunya, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Coba berikanlah kepada kita makan siang kita. Jadi ghada itu makan apa? Makan siang. Bahasa Arab itu makan pagi beda, makan siang beda, makan malam beda. Kalau kita kan makan gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu dibedakan. Nabi Musa alaihissalam mengatakan atina ghada'ana. Coba hidangkan kepada kita makan siang kita. Ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memiliki makanan yang sama dengan makanan yang akan dimakan oleh pembantunya. Dia tidak membedakan makanannya dengan makanan pembantunya. Ya, dan ini penting sekali. Siapa di antara antum yang memiliki pembantu, ya mungkin sekali-sekali antum makan bersama pembantu antum makanan yang sama, menu yang sama, di tempat yang sama. Ya, ini untuk apa? Menjadikan diri kita tawadhu, ya, menjadikan diri kita rendah hati, mau makan bersama pembantu kita seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia bertanya, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kata Nabi Musa alaihissalam, sungguh kita telah mendapati pada perjalanan kita ini kepayahan. Jadi Nabi Musa alaihissalam merasakan lelah, ya. Kemudian dia minta makan siangnya kepada pembantunya. Bayangin Pak, Nabi Musa bisa merasakan lelah. Karena sejatinya para nabi alaihimussalatu wassalam itu adalah manusia biasa. Cuma Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan apa? Yaitu Allah berikan wahyu kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada mereka yang ini menjadikan mereka berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Akan tetapi mereka adalah manusia biasa, bashar, manusia yang kadang lelah, kadang capek, kadang lapar, kadang ngantuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara alasan mengapa orang-orang musyrik Makkah tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau mengikuti dakwah Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah mereka lihat seperti manusia biasa. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasul, menurunkan kitab kepada Rasul tersebut, harusnya Rasul itu tidak seperti manusia biasa. Ini alasan yang diutarakan oleh orang-orang Quraisy agar mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum dapati di dalam surah Al-Furqan, mereka mengatakan wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa ini Rasul yang berjalan di pasar, makan makanan seperti kita? Kalaulah Allah mau menurunkan Rasul, harusnya Allah turunkan malaikat. Alasan yang mereka utarakan seperti itu. Pada kesempatan yang lainnya, mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rumah dari emas misalnya. Kalau kamu Rasul, harusnya kamu memiliki rumah dari emas. Au takuna laka baitun min zukhruf. Seharusnya kalau kamu utusan Allah, pilihan Allah, rumahmu itu dari perhiasan, dari emas. Au tarqa fis sama, au tarqa ila sama, atau kamu paling tidak naik ke langit. Falan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Dan kita tidak akan beriman kepada engkau wahai Muhammad, tidak akan percaya kamu naik ke atas langit sampai ketika kamu turun, kamu membawa kitab yang kita dapat membaca kitab tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Subhanallah, aku ini cuma manusia yang sekaligus apa? Rasul. Tapi sejatinya itu alasan yang mereka buat-buat. Intinya mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya para nabi itu manusia biasa, kadang bisa capek, kadang bisa lelah, kadang bisa apa? Lapar, seperti yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa mengatakan, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Berikanlah makan siang kami, sesungguhnya kami telah mendapati pada perjalanan kami ini kepayahan. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang kuat, betul ya? Nabi Musa adalah seorang yang kuat. Bahkan ketika dia melalai dua orang yang berkelahi, fawakazahu Musa faqadha alaih. Yang satu dipukul sama Musa meninggal, subhanallah. Kuatnya Nabi Musa alaihi salam. Tapi pada peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala jadikan Musa alaihi salam lelah.
Tentunya berdasarkan hikmah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walam yajid Musa nasaba hatta jawazal makan alladhi amara Allahu bih." Nabi Musa alaihi salam tidak pernah merasakan lelah sampai kemudian ketika dia melampaui ataupun melewati tempat yang seharusnya dia berhenti di tempat tersebut. Supaya apa? Supaya dia bertanya makan siang dia, betul ya? Dia bertanya ikan dia, kemudian pembantunya ingat menceritakan perkara tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam, agar kemudian ya kesasarnya itu nggak terlalu jauh, Pak. Subhanallah. Jadi mungkin sebagian di antara kita yang sedang bekerja bisnis atau mengusahakan sesuatu, kok Allah Subhanahu wa taala jadikan kita lelah, Allah tutup ya peluang kita di pintu ini, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan apa yang kita inginkan. Tentu itu berdasarkan hikmah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita merasa kenapa kok Allah larang aku, kenapa kok Allah halangi aku dari ini. Tidak. Karena sejatinya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik untuk kita. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam merasa lelah, dia bertanya makanannya kepada pembantunya, baru kemudian pembantu tersebut menceritakan perkara ikan tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan tersebut mengambil jalannya untuk masuk ke laut dengan perkara yang sangat menakjubkan. Dan pembantunya mengatakan, wama ansanihu illa syaitana an adzkurah. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku untuk mengucapkan perkara ini kepadamu, hai Musa, kecuali apa? Syaitan yang menjadikan aku lupa untuk menyampaikan perkara ini kepada dirimu. Makanya kalau ada kebaikan boleh seseorang menisbatkannya kepada Allah, tapi kalau ada keburukan yang menimpa dirinya, dilarang dia menisbatkan keburukan tersebut kepada Allah. Nisbatkan keburukan itu pada diri kita, atau nisbatkan keburukan itu kepada siapa? Syaitan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang datang kepada kalian daripada kebaikan, datangnya dari siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalaulah ada sesuatu yang buruk menimpa dirimu, maka pastikan itu datang daripada dirimu sendiri. Maka tatoyur merasa sial itu nggak boleh, Pak. Merasa sial itu nggak boleh, kecuali satu, apa? Merasa sial karena kita telah melakukan perbuatan maksiat, kemudian kita merasa sial sehingga kita ditimpa musibah ini. Kita ditimpa musibah ini karena apa? Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatoyur itu nggak boleh, merasa sial itu nggak boleh, kecuali apa? Kecuali karena kita menyesal ketika bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah timpakan kepada kita musibah, Allah timpakan kepada kita ujian, ya. Jadi pembantunya mengatakan, aku tidak menceritakan perkara ini karena syaitan yang menjadikan aku lupa. Maka kemudian Musa alaihi salam mengatakan, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Itu tempat yang seharusnya kita berhenti di tempat itu. Maka kemudian mereka berdua mengambil jalannya untuk kembali ke tempat tersebut melalui jalan yang sebelumnya mereka lintasi. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka berdua tiba di tempat yang ikan tersebut mengambil jalannya ke lautan dengan cara yang menakjubkan, maka tiba-tiba faida rajulun musajjan sauba. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam mendapati seorang laki-laki yang duduk menutupi apa? Wajahnya dengan kain. Menutupi wajahnya dengan kain. Ini Khadir. Fasallama alaihi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam kepada pemuda tersebut. Faqala al-Khadiru, maka Khadir, jadi siapa namanya, Pak? Khadir. Bukan seperti banyak orang menyebutnya itu Khidir atau Khaidir atau Haidar. Enggak, Khadir. Kenapa disebut Khadir? Karena tidaklah dia duduk di tempat yang gersang kecuali setelah dia berdiri maka akan muncul tumbuh-tumbuhan hijau dari belakang dia. Disebut apa? Khadir. Ketika Musa alaihissalam melihat seseorang yang duduk dengan apa? Menutup wajahnya dengan kain, maka Nabi Musa mengucapkan salam kepada orang tersebut. Maka kemudian Khadir mengatakan, wa anna bi ardikas salam. Ini siapa ini? Yang tahu adabnya kalau ketemu orang mengucapkan apa? Salam. Karena orang ketika itu tidak tahu bahwasanya kalau ketemu orang harus mengucapkan apa? Salam. Tentu orang yang faham dia. Seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai berdakwah ke negeri Taif, pulang masuk kebun milik putra daripada Rabi'ah. Maka kemudian putra daripada Rabi'ah ini memerintahkan budaknya yang bernama Adas.
untuk kemudian memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anggur tersebut disodorkan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, ketika Rasulullah mengambil anggur itu ingin memakannya, Rasul mengucapkan apa? Bismillah. Maka Adas kemudian mengatakan, "Loh, siapa kamu ini? Kok kamu tahu kalau mau makan itu harus mengucapkan apa? Bismillah." Maka Nabi Muhammad balik tanya, "Kamu siapa? Kok kamu tahu kalau mau makan harus mengucapkan apa? Bismillah." Ketika itu orang nggak ada yang tahu. Maka dia mengatakan, "Saya Adas." Dari mana? Dari Ninawa. Kata Rasulullah, "Oh, dari kampungnya Nabi Yunus." "Loh, kok kamu tahu Nabi Yunus?" "Iya, Yunus ibn Matta," kata Rasulullah. "Saya Nabi, dia Nabi, kami bersaudara." Maka Adas kemudian mencium Nabi Muhammad, dipeluk Rasulullah, dicium perutnya sama Adas. Subhanallah, sampai putra Rabi'ah mengatakan, "Tuh, budak kita sebentar ketemu Muhammad langsung berubah." Langsung dia peluk-peluk Muhammad. Wallah, budak kita al-afsadahur rajul, telah dirusak sama Muhammad. Ini putra Rabi'ah mengatakan seperti itu. Kemudian ketika Adas kembali kepada putra Rabi'ah, dikatakan, "Ya Adas, siapa itu? Ngapain kamu tadi peluk-peluk dia? Dia kenal kok itu Muhammad. Kenapa kamu peluk dia?" Kata Adas, "Wallahi ya sayyidi, tidak ada orang yang lebih baik kecuali orang itu." Kata putra Rabi'ah, "Adas, agamamu itu lebih baik daripada agama dia." Agamanya Adas ketika itu Nasrani. Makanya dia tahu, ya, kalau mau makan mengucapkan apa? Bismillah. Nabi Yunus dia tahu. Maka kata Adas, "Wallahi, tidak ada yang lebih baik daripada agama yang dibawa oleh laki itu." Kata putra Rabi'ah, "Waduh, sebentar dulu sama Muhammad sudah keracunan ini." Jadi Musa mengucapkan salam, kemudian Khadir merasa aneh. Siapa yang tahu kalau bertemu orang harus mengucapkan salam? Maka Musa mengatakan, "Ana Musa." Saya Musa. Maka Khadir mengatakan, "Musa Bani Israel, apakah kamu Musanya Bani Israel?" Ini menandakan bahwasanya Musa ketika itu tidak satu. Seperti antum Muhammad. Siapa yang namanya Muhammad di sini? Angkat tangan. Satu. Cuma satu. Dua. Siapa yang namanya Said di sini? Nggak ada. Siapa yang namanya Sugeng? Mulai banyak. Kita nggak banyak nama Muhammad, banyak Musa, banyak, betul ya? Maka Khadir bertanya, "Kamu Musanya Bani Israel?" Maka Nabi Musa mengatakan, "Na'am, iya." Wah, berarti ini benar ini Khadir ini. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, "Ataituka litu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Aku datang kepadamu untuk agar engkau mengajarkan kepada aku sesuatu yang lurus, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada dirimu. Maka ketika Musa mengucapkan seperti itu, apa yang diucapkan oleh Khadir? Khadir mengatakan, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku. Apa Pak yang diucapkan Khadir? Kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku. Nabi Musa mengatakan, "Qala satajiduni insyaallahu sabiran." Insyaallah kamu akan dapati aku bisa bersabar. Dia nggak patah semangat. Gurunya mengatakan, kamu nggak akan bisa sabar. Insya Allah saya bisa sabar. Bagaimana semangat Nabi Musa alaihi salam? Jadi kalau antum misalnya ngundang satu ustadz, misalnya, "Ustadz datang pengajian dong di masjid kita." Apa ini masjid? Al-Muhajirin. Masjid apa ini? Al-Muhajirin ya. Kemudian ustadznya mengatakan, "Sibuk." Antum jawab apa? Panitia nih, panitia. "Sibuk," kata ustadznya. Kemudian panitia jawab gini, panitia ngomong, "Ya udah Ustadz kalau sibuk." Kira-kira dapat ilmu nggak? Enggak. Tapi masya Allah panitia zaman sekarang ini sudah sopan-sopan ngomongnya, masya Allah. Misalnya ustadznya mengatakan sibuk, maka antum katakan, "Ustadz tolong alokasikan waktu kapan Ustadz ada waktunya." Nah ini adab. Karena kita mau menuntut ilmu, kita butuh dengan ilmunya. Tapi insya Allah Ustadz nggak ada yang seperti itu. Apa ada? Nggak ada insya Allah ya. Khadir mau dituntut ilmu, Khadir mengatakan apa? "Kamu tidak akan bisa sabar." Maka Nabi Musa mengatakan, "Qala satajiduni insyaallahu sabira." Insyaallah kamu akan mendapati aku mampu bersabar, wala a'si laka amra. Aku tidak akan bermaksiat satu perkara pun atasmu, kata Musa alaihissalam.
Maka Khadir mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu akan mampu bersabar atas sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya? Karena apa? Yang akan terjadi perjalanan Musa dan Khadir adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang baru bagi Nabi Musa alaihissalam. Khawatirnya apa? Karena Musa tidak memiliki ilmu, maka Musa tidak akan mampu bersabar ketika berjalan bersama Nabi Khadir. Maka dari sini para ulama mengatakan, sesungguhnya ilmu yang dapat menghantarkan kita kepada kesabaran. Kalau mau sabar harus tahu ilmunya. Kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan cobaan. Kalau kita tahu ilmunya bahwasanya semua telah ditetapkan Allah, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, insya Allah kita akan bersabar. Kenapa? Karena kita tahu ilmunya. Tapi kalau orang nggak tahu ilmunya, khawatirnya apa? Dia tidak akan mampu bersabar terhadap permasalahan yang dia hadapi, seperti Nabi Musa alaihissalam. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Aku akan bersabar dan aku tidak akan bermaksiat kepada dirimu. Kemudian Khadir mengatakan, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi 'allamani la ta'lamuhu anta, wa anta ala ilmin min ilmillahi 'allamakuhullah la a'lamuhu ana. Wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas ilmu yang Allah ajarkan ilmu tersebut kepada diriku yang engkau tidak mengetahui perkara itu. Dan sesungguhnya engkau juga berada di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada dirimu yang aku tidak mengetahui perkara tersebut. Jadi Khadir itu mengatakan dia dapat ilmu dari siapa? Allah. Berarti ini menandakan bahwasanya Khadir ini pendapat yang paling tepat, Pak. Karena banyak di antara kaum muslimin yang bingung. Statusnya Khadir ini apa? Walikah dia? Nabikah atau orang soleh biasa? Maka para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan Khadir ini wali, tapi tidak sedikit di antara mereka ada yang mengatakan Khadir ini bahwasanya Khadir ini siapa? Nabi. Kenapa? Karena Khadir langsung dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya nabi dan wali itu, kalau wali itu mau ilmu ya harus belajar. Nggak ada itu kemudian ya mau ilmu gara-gara wali nggak pernah belajar, asal khidmat sama gurunya, asal penuhi kebutuhan gurunya kemudian jadi wali, tahu-tahu dapat ilmu, itu nggak ada. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi langsung Allah Subhanahu wa taala ajarkan ilmu tersebut. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah adalah zat yang mengetahui perkara yang ghaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali siapa yang Allah ridhoi dari kalangan para nabi dan rasul. Jadi kalau nabi dan rasul langsung dapat ilmu dari Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat ilmu langsung dari siapa? Allah. Tidak belajar kepada ini, tidak belajar kepada itu, langsung dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang paling tepat, bahkan diambil pendapat ini oleh Ibnu Hajar al-Asqalani untuk membantah kaum sufi yang mengatakan Khadir itu wali, yang mengatakan Khadir itu adalah hebat lah sebagainya, bahwasanya dengan cara kita mengatakan bahwasanya Khadir itu nabi bukan wali. Kenapa? Kalau kita katakan Khadir itu nabi, selesai sudah. Tidak ada nabi setelah nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka mengatakan Khadir itu wali, mereka akan mengatakan wali akan tetap ada. Siapa? Nih, ana wali. Loh, kamu wali ya? Ya wajar kamu nggak tahu saya wali, karena kamu bukan wali. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali dia wali. Kalau kamu nggak tahu saya wali, wajar karena kamu bukan wali. Akhirnya, siapa yang mengatakan saya bukan wali? Saya wali. Akhirnya kuat-kuatan. Kamu wali apa? Saya wali murid. Terus kamu wali apa? Saya wali kelas. Akhirnya semua ngaku jadi wali. Kenapa? Karena mereka meyakini Khadir itu wali. Kalau wali bisa ngajarin ilmu, kemudian guru mereka juga bisa jadi wali. Yang seperti Khadir, bahkan Nabi harus datang untuk menuntut ilmu kepada wali. Maka cara yang paling ampuh untuk membantah kebatilan mereka dengan mengatakan Khadir itu Nabi bukan wali. Karena Khadir mengaku dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mereka berdua sebelum berjalan, Nabi Khadir itu memberikan persyaratan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khadir mengatakan, fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu mau ikut aku,
maka kamu jangan bertanya sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menceritakan perkara itu kepada dirimu. Maka sah-sah saja kalau seorang guru memberikan persyaratan kepada muridnya. Contohnya antum ngundang ustadz siapa, Masya Allah, ustadz tersebut memberikan persyaratan, kalau mau saya kajian di situ, yang duduk kajian harus bawa buku, bawa bolpen nyatet. Nggak ada yang boleh duduk senderan misalnya. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang senderan ya. Nggak ada yang senderan. Misalnya kalau diberi persyaratan seperti itu, ya terima. Sah-sah saja persyaratan seperti itu. Seperti Khadir mengatakan, jangan banyak bertanya sampai aku sendiri yang menyampaikan perkara tersebut kepada dirimu. Ya. Kemudian Nabi Musa menyanggupi persyaratan tersebut. Fantalaqa yamsyi'ani ala sahilil bahr. Maka mereka berdua berjalan ya di tepi lautan. Famarratis safinah, maka tiba-tiba lewatlah sebuah perahu. Fakallamuhum an yahmiluhum, maka mereka mengatakan kepada pemilik perahu tersebut untuk membawa mereka. Fa'araful Khadira, maka si pemilik perahu itu mengenal Nabi Khadir, tapi tidak mengenal Nabi Musa alaihissalam. Ya wajar, Nabi Musa bukan orang sana ya. Jadi antum nggak mesti terkenal dimanapun. Mungkin di daerah Pondok Kelapa ini ya, antum terkenal mungkin, tapi di kampung Melayu nggak ada yang kenal antum, wajar saja. Nabi Musa juga tidak dikenal. Dia kenalnya kepada siapa? Khadir. Ketika dia mengenal Khadir, maka dipersilahkan untuk naik ke atas kapalnya bi ghairi naulin, tanpa harus membayar. Jadi tanpa harus membayar, dipersilahkan untuk naik kapal. Tiba-tiba falamma raqiba fis safinah, ketika mereka berdua naik kapal, lam yafja illa wal Khadiru qad qala lawhan min alwahis safinah bil qudum. Tiba-tiba Khadir itu mengambil satu papan dari kapal tersebut, kemudian dicabut sama Khadir. Dicabut sama Khadir. Maka Nabi Musa mengatakan, qaumun qad hamaluna bi ghairi naulin amatta ila safinatihim fa kharaqtaha. Masa sih ada satu kaum yang memberikan kebaikan kepada kita, mau mengangkut kita tanpa upah? Masa kamu rusak kapalnya untuk menenggelamkan mereka? Maka kemudian Nabi Khadir mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku kasih tahu kamu nggak bisa sabar ketika berjalan bersamaku? Maka Nabi Musa mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Tolong jangan hukum aku atas sesuatu yang aku lupa. Jadi pertama kali Nabi Musa bermaksiat kepada Khadir, bertanya kepada Khadir disebabkan karena apa, Pak? Lupa. Nabi lupa, Pak. Bisa. Jadi Nabi itu manusia yang kadang lupa juga, kadang lapar, capek. Nabi Musa lupa, kemudian Nabi Musa bertanya perkara tersebut kepada Nabi Khadir. Kata Rasulullah, wa kanatil ula min Musa nisyanan. Kasus yang pertama kali ya terjadi pada peristiwa ini, Musa bertanya kepada Khadir disebabkan karena Musa lupa. Karena Musa apa, Pak? Lupa. Kemudian ya Nabi Musa mengatakan, tolong jangan hukum aku atas sesuatu yang aku lupa. Tolong dimaafkan yang pertama ini. Maka kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka di atas kapal, tiba-tiba datang burung. Fawaqa'a ala harfis safinah. Tiba-tiba bertengger di kapal bagian depan. Kemudian burung tersebut fanaqara fil bahri naqratan. Dia mencelupkan paruhnya ke lautan, satu kali celupan. Faqala lahul Khadiru. Maka Khadir mengatakan, wa ma ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa mithlu ma naqasa hadzal usfuru min hadzal bahr. Wahai Musa, sesungguhnya tidaklah ilmuku, tidaklah ilmumu jikalau dibandingkan dengan ilmu Allah, ilmu kita itu seperti sesuatu yang diambil dengan paruh burung tersebut, sesuatu yang sedikit. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, seperti lautan yang tak terhingga, subhanallah ya. Jadi ilmu kita sebagai manusia adalah ilmu yang sangat terbatas. Kemudian thumma kharaja minas safinah. Kemudian mereka berdua keluar dari kapal. Fa bainahuma yamshiyani 'ala sahili id absara al-Khadiru ghulaman yal'abu ma'al ghilman. Ketika mereka berdua berjalan di tepi pantai, maka Khadir melihat ada satu orang anak yang bermain bersama anak-anak yang lainnya. Fa akhadha al-Khadiru ra'sahu biyadihi faqtala'ahu biyadihi faqatalah. Tiba-tiba Khadir mengambil kepala anak tersebut, diputar kemudian dilepas. Masya Allah, kayak boneka saja ini anaknya, dilepas kepalanya. Maka Nabi Musa mengatakan, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs.
Masa kamu bunuh ya jiwa yang suci? Bukan karena jiwa ini melaksanakan keburukan atau kesalahan membunuh orang lain. Intinya Nabi Musa alaihissalam ya menyalahkan perbuatan Khadir. Ketika dia melihat Nabi Khadir membunuh anak tersebut, maka Nabi Musa alaihissalam kemudian tidak sabar untuk tidak bertanya, bahkan dia menyalahkan laqad ji'ta syai'an nukra. Sesungguhnya kamu telah melaksanakan perkara yang sangat mungkar. Maka Nabi Khadir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan untukmu bahwasanya engkau tidak akan bisa bersabar ketika berjalan bersamaku. Jadi kalau kita baca sering ya kita dapati di awal itu tidak ada lakanya, betul ya? Qala alam aqul innaka, itu yang pertama. Kemudian ketika masuk juz 16 yang atas, qala alam aqul laka, betul ya? Maka ini bukan tanpa sebab ada kalimat laka di situ. Para ulama mengatakan laka di sini adalah untuk penekanan bahwasanya Nabi Khadir ini ya membantah Nabi Musa dengan bantahan yang sangat keras. Ketika Nabi Musa membantah Nabi Khadir mengatakan laqad ji'ta syai'an nukra, kamu telah melakukan perkara yang sangat mungkar, maka kemudian Nabi Khadir mengatakan alam aqul laka, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwasanya engkau tidak akan mampu bersabar bersama diriku. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Kalau aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, sudah kamu jangan temani aku lagi, jangan berjalan bersamaku lagi. Qad balaghta min ladunni udhra, karena sesungguhnya engkau telah ya memberikan aku uzur yang cukup banyak. Jadi Nabi Musa langsung ngaku sudah, kalau nanti aku tanya lagi udah nggak perlu kita lanjutkan perjalanan kita. Kenapa? Karena sudah banyak bertanya kepada Khadir dan Khadir kemudian banyak memaafkan apa yang diperbuat oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini sebenarnya tinggal sedikit lagi. Gimana nih panitia? Kita lanjutkan atau sedikit lagi? Hah? Soalnya saya habis Isya ini ada acara. Lanjut sedikit boleh? Oke. Setelah itu fantalaqa, mereka berdua kembali berjalan hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ayyudhayyifuhuma. Sampai kemudian mereka mendatangi satu negeri, satu kampung. Kemudian apa? Istat'ama ahlaha. Mereka berdua minta untuk dijamu. Dan ini menandakan bahwasanya boleh ketika kita datang ke rumah teman kita, kemudian kita minta untuk dijamu, boleh, tapi jangan terus-terusan seperti itu. Ya, Nabi Khadir dan Nabi Musa minta untuk dijamu. Tiba-tiba apa? Fa'abau ayyudhayyifuhuma. Penduduk kampung tersebut tidak mau menjamu mereka berdua. Bayangkan Pak, Nabi saja masuk kampung minta dijamu, nggak mau dijamu. Tidak dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Fawajada fiha jidara yuridu ayyan qadda fa'aqamah. Tiba-tiba mereka berdua mendapati satu tembok yang hampir roboh, maka kemudian Khadir membangun kembali tembok tersebut, meluruskan kembali bangunan tembok tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam ya nggak sabar untuk bertanya kepada Khadir, lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Dia mengatakan qaumun atainahum falam yut'imuna walam yudhayyifuna. Masa sih kita datang ke kampung ini, kita minta dijamu, kita minta dikasih makan, kamu tidak ya, namun orang kampung tersebut tidak menjamu kita, lantas kamu berbuat baik kepada mereka, mendirikan bangunan yang hampir roboh. Kalau tadi Masya Allah dikasih tumpangan gratis, kamu rusak kapalnya, betul ya? Air susu dibalas dengan air apa? Tuba. Kalau ini minta dijamu, nggak dijamu, kenapa kamu berbuat baik kepada mereka? Kenapa kamu ya luruskan tembok yang hampir roboh tadi? Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Ya udah kalau gitu kita minta bayaran saja. Ya, kita minta bayaran saja daripada perbuatan kita ini. Maka kemudian Khadir mengatakan qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah batas perpisahan antara diriku dan dirimu. Saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan sampaikan tentang takwil yang mana kamu selama ini tidak mampu bersabar untuk tidak bertanya akan perkara tersebut. Kemudian disampaikan ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun kapal ini adalah milik beberapa orang miskin. Jadi orang miskin ini Pak, ya nggak mesti orang miskin itu nggak punya apa-apa Pak. Saya ulangi lagi ya, nggak mesti orang miskin itu tidak memiliki apa-apa. Ini orang miskin punya apa? Pesawat, kapal, punya kapal.
Jadi kalau antum mau kasih sedekah atau zakat sama orang miskin, antum lihat tuh, kok punya motor berarti nggak miskin. Oh, belum tentu miskin dia. Tapi punya apa? Motor. Miskin punya handphone. Tapi dia miskin. Allah katakan fakanat limasakin. Ini milik orang miskin. Yang mana kalau ini kapal sampai di ujung tempat tersebut dalam kondisi baik akan dirampas oleh seorang raja yang zalim yang sukanya merampas kapal yang masih baik. Jadi sama Khadir itu dicacatin kapal tersebut, dikasih aib agar kapal itu tidak diambil oleh raja yang zalim tersebut, ya. Tapi tentunya ini berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah ajarkan kepada Khadir. Makanya ada orang yang mengatakan ini wali, Masya Allah, kalau perkara yang baru, barang-barang mobil baru dicoret-coret, ya. Nah, ini bukan wali, Pak. Bukan, tidak ada wali seperti itu, ya. Bahkan yang anehnya lagi, orang yang datang bawa mobilnya supaya dicoret sama yang dikatakan wali itu tadi. Iya nggak sih? Ya rumahnya dicoret-coret. Ya bu, nggak ada. Khadir merusak kapal itu kenapa? Karena Allah kasih ilmu kepada dirinya, ya, bahwasanya kapal ini kalau sampai di ujung dalam kondisi selamat, dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak memiliki cacat, maka kapal itu akan dirampas, maka dirusak sama Khadir. Kalau dia ini bukan wali. Kalau ada orang yang suka nyoret-nyoret itu nggak ada. Ya, jadi ya yang dilakukan Khadir ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada beliau. Kemudian yang kedua, kenapa anak dibunuh? Dikatakan fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Karena kedua orang tuanya adalah orang yang beriman kepada Allah. Kami khawatir ketika anak ini tumbuh dewasa akan menjadikan orang tuanya itu kufur kepada Allah dan berbuat perkara yang melampaui batas. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Kemudian Allah menginginkan apa? Ayyubdilahuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma, untuk menggantikan dengan anak yang lebih baik, yang lebih sayang kepada orang tua. Kenapa tembok itu kok didirikan, Pak? Kenapa? Karena di bawah tembok tersebut ada harta milik anak yatim. Dan alasannya apa? Wa kana abuhuma salihah, karena orang tua anak yatim ini adalah orang yang soleh semasa mereka hidup. Jadi karena kesolehan orang tua, Allah Subhanahu wa taala sampai kirim 2 nabi untuk menjaga harta milik kedua anak yatim tersebut, ya. Jadi kemudian setelah disampaikan 3 perkara itu, maka Khadir mengatakan, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku melakukan ini bukan karena diriku, bukan karena keinginanku, karena keinginan Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itu adalah takwil yang selama ini kamu tidak bisa bersabar untuk, ya, mendengarkan penjelasan itu daripada diriku. Maka kemudian Rasulullah memberikan komentar. Ini terakhir, Nabi Muhammad SAW mengatakan, wadidna anna Musa kana sabara hatta yaqussallahu alaina min khabarihima. Kami ingin, ya, seandainya Musa alaihissalam itu bersabar, maksudnya tidak banyak bertanya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kisah yang lebih banyak daripada perjalanan mereka berdua. Karena Musa alaihissalam tidak bisa sabar, ya, maka kemudian kisahnya cuma berapa, Pak? 3. Tapi karena kalau kata Rasulullah, kalaulah Musa sabar, insya Allah kisahnya lebih banyak lagi ilmu yang akan kita dapat ambil daripada perjalanan mereka berdua. Alhamdulillah antum bisa sabar, ya. Saya minta waktu 5 menit, ya, setelah adzan ini, sebelum adzan ini. Alhamdulillah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang, ya, dapat menjadikan antum, ya, senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kisah yang disampaikan diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab ibn Malik, atau sahabat apa sih? Ubay ibn Ka'ab, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.